Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memikirkan apa yang akan disampaikan oleh Alkitab yang terambil di dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 13. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 13. Kali ini kita akan membicarakan penghakiman adalah untuk penegakan kebenaran. Sehingga kita bisa menempatkan segala sesuatu dengan komprehensif, tidak hanya asal bunyi lalu tidak memahami karena ada istilah jangan menghakimi lalu semuanya jadi hilang. Nah, itu bisa jadi berbahaya sekali. Karena saya menemukan di dalam banyak diskusi kemudian kesalahpahaman itu memang akibatnya sangat menjadi parah begitu ya. Sehingga ada orang-orang kemudian mengatakan jabatan hakim jadi jabatan yang berdosa. Padahal tidak pernah ada Alkitab mengatakan begitu. Bahkan hakim-hakim pun diangkat oleh Allah sendiri. Yang berdosa adalah hakim yang menyalahgunakan jabatannya. Nah, oleh karena itu mari kita melihat di dalam Roma pasal 2 ayat 12-13 dikatakan begini. Sebab semua orang yang telah berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi saudaraku yang kekasih, menjadi menarik untuk kita pikirkan di dalam bagian ini bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita satu fakta atau satu kebenaran yang sangat luar biasa, bahwa orang yang mati tanpa hukum Taurat, yang hidup tidak di bawah hukum Taurat, maka orang-orang berdosa tidak di bawah hukum Taurat itu mereka akan binasa tanpa hukum Taurat. Ya, mereka akan diukur dengan ukuran yang mereka pakai, itu maksudnya. Artinya kalau dengan hukum Taurat yang begitu jelas segala sesuatu bisa masih ada titik terangnya, tanpa hukum Taurat tentu tidak ada titik terang, kan begitu kan? Tetapi mereka akan dipakai dengan ukuran yang mereka pakai. Sebaliknya, orang yang hidup di dalam hukum Taurat akan diadili atau dihakimi oleh siapa? Hukum Taurat. Nah, ini menjadi menarik saudaraku. Nah, jadi prinsip pertama, hukum adalah menjadi bagian alat untuk menghakimi umat. Dan hukum dibuat oleh Tuhan sendiri untuk ketertiban umat, bagaimana umat itu hidup dan benar. Ya, jadi hukum akan mengukur segala seseorang dihukum atau tidak dihukum. Hukum itu akan membuat seseorang menjadi terhukum atau orang merdeka. Dari situlah dia dihakimi berdasarkan hukum yang ada. Jika dia hidup di bawah hukum Taurat, dia akan diukur dengan hukum Taurat. Kalau dia hidup di bawah hukum Injil, dia akan diukur dengan hukum Injil. Yang menarik, dikatakan ayat 13, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Nah, ini juga perlu untuk kita perhatikan saudaraku. Kalau saudara mendengar hukum Taurat, bagus sekali. Tapi apakah saudara melakukan? Itu persoalan yang serius sekali. Jadi bukan sekedar melakukan saja, mendengarkan saja, tetapi menjadi bagaimana melakukan. Nah, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius dalam keimanan kita, di dalam pemikiran kekristenan kita. Oleh karena itulah setiap kita dituntut, setiap kita ditantang dalam hidup sebagai orang percaya. Bagaimana kita memainkan peran kita dalam kesadaran yang penuh, bahwa pertama kita hidup di bawah sebuah hukum yang Allah buat, baik itu perjanjian lama maupun itu perjanjian baru. Nah, jadi kita akan dihakimi berdasarkan hukum yang ada itu. Sehingga hukum itulah akan mengawasi kita, kan begitu. Hukum itu akan mencermati kita. Ya, jadi yang pertama hukum akan menjadi arah bagi kita. Itu dulu. Karena itulah dikatakan penghakiman untuk kebenaran. Maka penghakiman untuk kebenaran di mana untuk menghakimi berdasarkan hukum. Karena hukum menjadi arah bagi kita. Arah kemana kita berjalan, arah kemana kita melangkah, arah apa yang harus kita kerjakan atau petunjuk dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu hukum sebagai arah menjadi satu penting. Nah, kalau kita salah arah akan dihakimi oleh hukum itu. Sehingga penghakiman akan dibuat. Yes, penghakiman ada, harus ada. Karena itulah yang menjadi penentu supaya kita mempunyai ketaatan terhadap arah. Tapi arah yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan? Nah, kalau kita hidup dalam perjanjian lama kan kita suka mengatakan, wah, kita tidak hidup dalam PL lagi, tidak hidup dalam kutuk Taurat lagi, kita hidup dalam PB, kita hidup dalam kemerdekaan. Tetapi lupa. Orang Kristen perjanjian baru ini orang-orang yang kelewatan gitu ya. Saenak EDW, mau selamatnya saja, sehingga berlaku seenaknya karena sudah anugerah. Padahal perjanjian baru justru lebih serius. Kalau kau mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, kau berkata padamu, tampar pipi kanan kasih kiri, kau lakukan tidak? Hati-hati.
Jadi jangan sembarang. Sangkal dirimu, pikul salibmu, baru kau layak bagiku. Kau lakukan tidak. Pikir itu. Barang siapa memikirkan dirinya sendiri dan menginginkan seluruh harta dunia, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Di situ tidak. Oleh karena itu ada titik-titik serius dalam kehidupan kita yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita perhitungkan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan penghakiman tidak turun atas kita. Karena itu, supaya kita tidak dihakimi, ikutlah arah yang sudah ditetapkan oleh hukum atau Alkitab dalam hal ini. Apa arah yang harus kita tempuh, kemana kita harus pergi. Mari kita pikirkan bersama-sama. Nah, kita akan menjadi bagian yang mempunyai arah dalam kehidupan, sehingga hidup kita tidak menjadi liar dan semaunya. Jadi hidup ini bukan soal apa yang kau mau, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, hidup ini bukan kemana kau mau pergi, kemana Tuhan perintahkan kau pergi. Jadi jangan seenaknya, kan begitu. Jangan pula memakai Alkitab Perjanjian Baru untuk keseenakan, bahwa kita ini adalah anak bukan hamba. Ya apa itu? Kau memang anak Allah, betul, tapi kau juga hamba Allah. Jangan jadi kurang ajar. Ya, kalau hamba itu merengek mengemis, kita anak, minta apa juga dapat. Itu kekurang ajaran yang tidak termaafkan. Karena Yesus yang mengajarkan kita di dalam Lukas 17 jelas kita ini hamba. Bahkan kalau kita sudah bekerja, lalu kita harus berkata, Tuhan, aku hanya hamba yang tidak berguna. Lakukan semua pekerjaan kita melayani Tuhan tanpa pernah bisa berhitung. Siapa kita bisa berhitung kepada Dia yang sudah memberikan nyawanya untuk ganti hidup kita? Kalau nyawa kita berikan, tidak bisa memberi hidup pada Kristus. Ya, nyawa kita tidak sama dengan nyawa Dia. Dia nyawa yang suci yang bisa menebus dosa, kita menyawa kaur. Ya toh? Oleh karena itu orang PB suka saya katakan terlalu sombong, dan itu karena banyak khotbah ngawur. Sehingga akibatnya orang Kristen mempunyai pemahaman yang tidak tepat arah lagi. Jadi mari kita berjalan tepat arah, seturut dengan Alkitab serius, sehingga kita jadi bermutu, nggak asbun, nggak seenaknya. Ya, mencari kebebasan dengan memanfaatkan celah-celah anugerah dalam Perjanjian Baru adalah sebuah kejahatan. Tapi itu yang dilakukan banyak orang Kristen. Hati-hati. Ya, itu aspek yang pertama, saudaraku yang kekasih. Aspek yang berikutnya mesti menjadi perhatian kita, bahwa Tuhan membimbing kita, Tuhan menuntun kita kepada arah yang Dia mau. Good, puji Tuhan. Tetapi ada aspek yang kedua yang mesti kita pikirkan bersama-sama, bahwa Dia menentukan arah dengan hukumnya. Di sana ada penghakiman, maka hukum juga menjadi ukuran bagi kesuksesan hidup kita. Jadi kita akan dihakimi berdasarkan ketaatan kita pada hukum yang Tuhan berikan, baik PL baik PB itu. Sejauh mana kita hidup sesuai apa tidak sesuai itu diukur oleh kebenaran Alkitab. Jadi bukan perasaan diri kita. Wah, saya udah benar kok, saya udah ngasih perpuluhan, diukur sama Alkitab. Karena ternyata Alkitab bukan bicara sekedar kau memberi perpuluhan, tapi motifmu memberi perpuluhan, sikap hatimu memberi perpuluhan. Jadi jangan mau kau dibodoh-bodohi terus sama gereja atau sama pendeta atau sama pengkhotbah. Kasih perpuluhanmu, kau akan diberkati Tuhan. Saya akan berkata omong kosong itu. Nggak akan ada perpuluhanmu membuat kau diberkati Tuhan kalau kau tidak belikan itu dengan sukarela. Ya, harus hati-hati. Jadi kita mesti memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Siapa yang tidak memberi perpuluhan mencuri uang Tuhan, lalu kau ketakutan memberi perpuluhan, penjahat kamu. Kamu memberi karena ketakutan, padahal memberi harus dengan sukarela. Dan kau ditakut-takuti untuk memberi, itu kejahatan. Jangan kau pikir 10% itu hanya uang Tuhan, lalu 90% uangmu. 10% tidak memberi perpuluhan mencuri uang Tuhan. 100% kalau kau sebut itu uangmu, kau juga sudah pencuri dalam hidupmu. Jadi jangan kita salah dalam ukuran yang tidak terarah. Akibatnya jadi kacau balau. Nah, kita mesti mengukur diri kita dengan ukuran yang tepat, supaya jangan kita pikir kita benar padahal salah. Ya, jangan kau pikir, oh mari kita memuji memuliakan Tuhan. Saya melihat Tuhan hadir di sekitar kita, wajah saudara menunjukkannya. Tuhan berkata, percuma bangsa ini beribadah pada aku, mulut bibirnya saja yang naik, air matanya mengalir tapi air mata buaya. Halo, aku benci kepada mereka karena yang mereka ajarkan cuma perbuatan manusia saja. Perbuatan mereka tidak berkenan di hadapanku, itu kata Tuhan. Bukan telingaku kurang tajam mendengar doamu, bukan tanganku kurang panjang menolongmu, tetapi dosa-dosamu membuat aku memalingkan wajah daripadamu. Dari siapa? Umat yang apa? Yang berdoa. Umat apa? Yang berteriak kepada Tuhan. Umat yang apa? Yang memuji nama Tuhan tapi gak nyampe. Tuhan nek, karena mereka tidak bersih. Nah, itu yang mesti kita lihat. Jadi jangan sampai kita mengukur dengan ukuran yang salah, lalu merasa sudah memuji Tuhan hanya karena kata hamba Tuhan lah bilang ya,
Lalu kita pikir kita baik hanya karena kata siapa? Kata hamba Tuhan. Lihatlah kata Alkitab. Ya, kita dalam hidup manusia ini kan sangat toleran ya. Saya pun seringkali mengatakan tidak apa-apa, padahal sebetulnya itu bisa jadi apa-apa dalam ukuran Tuhan. Udahlah, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, karena sungkan atau apa kepada kawan kan. Tetapi bisa jadi itu apa-apa di hadapan Tuhan. Sehingga saya selalu merasa ngeri juga dengan seluruh tugas hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang kala dalam hubungan, dalam relasi ya, kita tanpa sadar ada kompromi-kompromi tertentu yang mungkin sebetulnya dalam ukuran Tuhan nggak mau. Nah, itulah saya sebagai orang berdosa. Sehingga saya harus berdoa dan melihat ukuran Tuhan dan saya gentar. Kalau melihat ukuran saya dan kuukur tindakanku itu benar menurut ukuranku. Tapi ukurannya ukuran siapa? Kebenaran hukum Tuhan itu. Itu yang akan menghakimi kita. Jadi kalau kita pikir kita sudah melakukan, tapi penghakiman datang dan berkata tidak, akan kacau kita. Karena itulah kita mesti mempelajari undang-undang Tuhan itu supaya jangan kita langgar. Kita hidup di republik yang punya aturan, ada undang-undang dasar, lalu melahirkan undang-undang, lalu undang-undang itulah menjadi bagian lagi di mana lahirlah ada mungkin perda atau kepres ataupun tap-tap MPR tidak boleh menabrak itu. Ya, sehingga undang-undang dasar itu tertinggi, baru undang-undang, baru pengejawantahan ke bawah lagi, semua mesti mengikut. Dengan apa kita akan dihakimi? Dengan apa kita akan diukur? Dengan undang-undang yang berlaku. Kan begitu, saudara. Ya, itu yang mesti kita lihat, itu yang mesti kita pikirkan. Nah, undang-undang Tuhan itu pada dirinya betul, benar. Ya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari tentu saja undang-undang itu seringkali dibuat dan diarahkan untuk kepentingan orang-orang tertentu, mengabaikan yang lain. Maklumlah yang membuat undang-undang pun manusia yang berkepentingan pula lagi. Ya, toh? Sehingga segala sesuatu bisa diset. Lalu kalau sudah mau berlindung, ya habis undang-undang bilangnya begini, ya undang-undang bilang begitu. Padahal tahu udah salah, tahu. Bisa diperbaiki undang-undang, bisa. Kenapa nggak segera? Memang tempat ngumpet kok. Kalau undang-undang dari Tuhan, hukum dari Tuhan nggak ada. Dia sang kebenaran itu, dia sang suci itu. Jadi mau kemana kita lari? Nggak bisa. Jadi undang-undang Tuhan atau hukum Tuhan yang akan menghakimi kita. Ya, di dalam hidup sekarang ini memberi kepada kita arah kemana kita harus melangkah dalam hidup kita. Dan ketentuan-ketentuan bagaimana kita harus bertindak dalam hidup kita. Dan dia mengukur segala tindakan-tindakan kita. Apakah kita kemudian menjadi benar atau tidak benar, memenuhi kehendaknya atau tidak. Oleh karena itu tidak mungkin kita tidak bisa mengenal firman itu, karena itu akan menjadi bahaya buat kita. Ya kan? Oleh karena itulah kalau kita memikirkan dari sudut itu, berapa berbahayanya hidup orang Kristen yang tidak mau belajar Alkitab. Asal angkat tangan, haleluya, nyanyi, puji Tuhan, selesai sudah. Wah, Tuhan disenangkan. Nah, itu kan katamu. Alkitab bilang beda kok. Ya, dengarkan teriakan Yesaya, percuma bangsa ini beribadah kepada aku. Dan itu dikutip Tuhan Yesus. Disebutkannya dalam kitab Injil Matius. Betapa seriusnya. Aku muak dengan puasamu, aku muak dengan persembahanmu. Bola-balik kalimat itu muncul di Alkitab. Ayo kita ukur diri kita. Jadi jangan juga kita melenakan diri kita atau membenarkan diri kita dengan khotbah-khotbah yang mengenakan kuping kita. Lalu kita pikir kalau iya kata pendeta, baik kata pendeta, ya dan baiklah kita. Salah. Tidak jadi baik kau karena Big Man Sirait sebagai pendeta bilang kau baik. Kau baik atau tidak, ukurannya adalah firman Tuhan, termasuk Big Man Sirait-nya. Dia akan diukur dengan ukuran firman Tuhan. Gak penting siapa dia, mau berapa ribu kali kayak dia khotbah, berapa dia jungkir balik pelayanan, gak ada ukurannya. Yang Tuhan lihat apakah dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apalah susahnya khotbah, mau ribuan kali pun gampang ya. Ya, apalah susahnya kerja keras. Banyak orang yang kerja keras di dunia ini yang bekerja bukan untuk Tuhan. Tetapi siapa yang melakukan kebenaran? Tidak banyak. Nah, itu yang jadi ukuran. Kebenaran itu adalah undang-undangnya Tuhan itu, hukum Tuhan itu. Dengan itulah kita akan dihakimi. Karena itu penghakiman itu harus ada dan bergulir dari sekarang sampai nanti. Kita dihakimi oleh Tuhan untuk mengatakan benar salah di kekinian masa. Kalau benar tentu berarti kita mentaati kebenarannya. Kalau salah berarti kita melanggarnya dan menjadi terhukum, bukan? Tetapi dalam sekarang ini masih ada waktu untuk kita bertobat dan berkata, Tuhan ampun, kulanggar undang-undang-mu. Aku mau kembali ke jalanmu, berjalan di jalanmu. Ada pengampunan buatmu. Tetapi yang menjadi repot adalah penghakiman yang terakhir nanti kalau itu datang. Oleh karena itu menyadari akan ada penghakiman di mana kita tidak bisa lolos, sekalipun mungkin
kita bisa lolos di dunia ini. Tapi nanti dulu, begitu menghadap Tuhan yang duduk di tahta untuk menghakimi kita dengan adilnya, bagaimana kita mau lolos? Nggak akan ada yang lolos dari penghakimannya. Ya. Nah, tapi sebelum lanjut kita penghakiman terakhir itu, saudara, itu sebab pemazmur pun sangat bergumul dan menaruh harapannya kepada Tuhan untuk menghakimi di dalam perjalanan kehidupannya. Daud pernah melontarkan ceritanya atas kasus yang dihadapinya, sehingga dalam Mazmur nomor 7 ayat yang ke-7, Mazmur nomor 7 ayat 7 dikatakan begini: bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Wow, Tuhan adalah Tuhan yang memerintahkan penghakiman untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran. Maka berteriaklah Daud dalam persoalan yang dihadapinya dengan Benyamin orang Kushi itu, supaya Tuhan menjadi hakim di antara mereka. Itu pula kalimat Daud ketika dia diberi kesempatan untuk membunuh Saul. Dia bilang, tidak, biarlah Tuhan menjadi hakim antara aku dan Saul. Daud menempatkan diri dengan tepat untuk memainkan diri perannya seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan menjadi hakim atas segala tindakannya, dan dia rela dihakimi oleh Tuhan. Itu mestinya hidup orang percaya. Tapi kita ini pelanggar-pelanggar, semua sudah keburu besar kepala kan. Oh, kita akan menghakimi orang berdosa. Oh, kita akan begini. Oh, selalu ditonjolkan bahwa kita akan mengukur diri menghakimi sebagai orang percaya. Tapi nggak pernah mengukur diri. Layak nggak kita sampai di situ ya? Jangan GR dulu lah, kan gitu lah. Lihat diri dan ukur diri. Sudah pada arah yang hukum Tuhan mau nggak kita berjalan ya? Jangan kita berdiri jalan kita mau. Ya, kita bangun gedung gereja mewah, kita bilang memuliakan Tuhan, padahal memuliakan diri misalnya. Siapa yang tahu itu? Tuhan yang tahu itu. Maka jujurlah kita, sebenarnya siapa ya? Atau untuk apa kita melakukan segala sesuatu? Ya, tiap kali saya kesaksian, tiap kali saya mesti berdoa dalam batin saya. Kalau aku bilang pelayananku diberkati Tuhan, luar biasa muncul ini itu. Kata-kataku boleh saja bagus, tapi hatiku siapa yang tahu? Maka itu pertandinganku dengan Tuhanku, dan Tuhan akan melihat dan mengukur itu dengan ukurannya. Kalau aku salah akan dihukumnya. Betapa rentannya hidup ini, saudaraku, dan itulah kehidupan kita. Dan itu seringkali ketika kita membicarakan Tuhan, kita secara bersamaan bisa bikin dosa kan. Memikirkan sesuatu yang jelek tentang orang lain, atau rencana yang busuk tentang orang lain, atau kebencian yang meledak-ledak dan seterusnya. Betapa rapuhnya kita. Padahal kita bilang gak boleh begitu. Coba pikirkan. Nah, sehingga dengan demikian memahami hukum Tuhan itu kita mengerti, maka tahulah kita betapa busuknya kita ini. Sehingga kita merasa haus rindu untuk jalan pada jalan yang Tuhan mau. Dan ada perasaan gentar pada kita karena kita akan diukur dengan ukuran yang Tuhan tetapkan. Oleh karena itu aspek yang ketiga, karena hukum Allah itu adalah undang-undang bagi kita yang akan menghakimi kita, maka saudara-saudaraku, mau tidak mau engkau harus tahu semua hukum itu, undang-undang itu. Belajarlah. Banyak sekali orang kalau diajar PA misalnya, ayo kita PA, kita belajar kitab, lalu alasannya, wah saya nggak mau kayak orang Parisi. Keren ya. Banyak kali orang berkhotbah, kita merdeka saudara, kita tidak lagi duduk dalam PR, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu khotbah nggak ada persiapan, saya akan bilang itu penipu itu. Bagaimana dia khotbah dipimpin Roh Kudus, baca Alkitab yang kudus saja tidak, omong kosong itu. Ya. Janganlah umat ditipu, dan jangan pula umat itu mau tertipu. Alkitab sudah jelas berkata, iya kan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu di Mazmur, masih perjanjian lama. Dan di perjanjian baru dikatakan jangan ada yang menambah dan mengurangi Alkitab itu. Berarti sudah genap, selesai, lengkap. Ayolah kita baca, marilah kita belajar, mari kita dihakimi oleh Alkitab itu. Jadi jangan ada orang kemudian bilang nggak perlu persiapan, nggak perlu pergumulan, nanti Roh Kudus yang pimpin. Itu akal bulus itu. Bilang aja malas baca, nggak mau persiapan. Akhirnya orang Kristen berubah jadi dukun. Bim salah bim, ntar dapat ide apa. Kira-kira begitulah kan. Mengerikan sekali. Lalu buat apa Alkitab itu? Kalau memang kau bisa masih bicara kebenaran tanpa Alkitab, ya buang aja Alkitabnya kan. Tapi kalau saya percaya amat sangat Alkitab adalah Alkitab yang bersifat final. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu sebab saya belajar menggalinya, mengerti dan gentar karenanya. Ya, seringkali makanya kadang-kadang orang kebaktian tahu-tahu sudah kesembuhan sana sini, nggak jelas apa yang dibacanya soal Alkitab. Ya, dia cuma cerita, ini karena Yesus, ini karena ini.
Akhirnya kan sadar seperti saya bilang tadi, kita terjebak. Kalau kesembuhan di kolong langit ini banyak kali, nggak perlu orang Kristen bukan. Bicara kaya Gunung Kawi dan lain-lain banyak sekali tempatnya. Malu kita kalau itu yang kita mau tonjolkan. Kebenaran Tuhan tidak ada yang bisa menandingi. Tapi kalau itu yang saudara bicarakan, ya gelilah. Orang dunia bisa ketawa nanti ngeliat kita, kok mirip kami ya, katanya pula lagi nanti. Nah, jadi saudara, penghakiman adalah penegakan kebenaran, penghakiman adalah penegakan keadilan dan berlaku bagi tiap orang percaya. Jadi kita akan dihakimi, yes, kapan? Waktu hidup dan sesudah hidup, artinya pada waktu mati. Waktu hidup kita akan dihakimi, kita akan diberi arah kemana kita jalan. Benar apa enggak, sesuai apa enggak dengan arah, itu kita akan diukur dengan ukuran apa? Alkitab, firman Tuhan. Kalau ditemukan kita salah, kita akan dihukum. Kalau ditemukan kita benar, kita diberi upah dalam kehidupan sekarang di kekinian. Nanti kalau kita sudah mati, kita akan menghadapi pengadilan terakhir itu. Di situ kita akan dihukum berat. Kalau benar, maka kita akan masuk dalam lumbung Allah di pesta perkawinan anak domba itu. Tapi kalau kita salah, diikat, dibuang, di mana terdengar rata tangis serta gigi, penyesalan yang tidak pernah berhenti dan tidak ada gunanya lagi. Saudaraku, ini yang mesti kita pikirkan dalam hidup kita, dalam hari-hari kita sebagai orang percaya. Jadi jangan cuma mau menyenangkan kuping ini. Kuping ini memang kuping yang jahat ini. Semua mau yang dia dengar ini yang dia suka saja. Yang lebihnya dia nggak mau. Mari kita belajar mendengarkan apa yang kita tidak suka, sekali kalaupun itu kebenaran. Ya. Jadi kebenaran sekalipun tidak menyenangkan, memanaskan telinga kita, terimalah, dengarlah. Kau, aku, kita semua belajar. Tidak ada kita yang terlalu hebat, terlalu senior dalam mengikut Tuhan. Semua kita sama. Hambanya, anaknya, muridnya. Berlakulah pada tiap aspek. Sebagai murid belajarlah. Sebagai anak tahu menempatkan diri. Belalah keluargamu sebagai hamba. Lakukan apa tuntutannya. Jangan berhitung pada dia. Semua menumpuk pada diri kita dalam berbagai perspektif yang harus kita wujudkan, supaya ketika hari penghakiman tiba, Tuhan berkata pada kita, sabarlah engkau hambaku yang baik. Semoga engkau aku ada di sana. Tetapi awas, ukur diri kita dengan kebenaran firman yang final itu. Alkitab, firman Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat, cinta kasih dan kemurahan-Mu. Bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hari-hari kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menuntun membimbing kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan di dalam tiap-tiap langkah kami. Mampukan kami oleh belas kasihan-Mu, berkati kami Tuhan senantiasa. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Hakim yang adil itu. Ajari kami mengukur diri kami dengan ukuran hukum-Mu, mengamati diri kami dengan hukum-Mu, dan akhirnya berjalan seturut dengan hukum-Mu. Terpujilah Tuhan kami. Haleluya. Amin.